Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel PTP. Oke, kali ini kita akan mencoba memecahkan permasalahan pada motor Mio Soul keluaran pertama, dimana sepeda motor ini tiba-tiba mati, dan setelah kita analisa ternyata letak masalahnya itu ada di sistem pengapian yang lemah. Jadi percikan api yang keluar dari coil atau bobennya itu kurang maksimal, jadi bisa dikata sedikit sekali percikan api yang ada dari coil. Nah, untuk memastikan letak sumber masalah sehingga apinya lemah itu ada di mana, kita akan melakukan pengecekan satu persatu, mulai dari pengecekan spool, kemudian kita akan mencoba ke CDI, ke stop, kemudian ke coil. Oke, ikuti terus videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe agar lebih semangat lagi membuat video berikutnya. Kita lanjut pengecekan komponen yang bermasalah. Kita lihat dulu seberapa kecil strom yang keluar dari coil ini. Jadi kemungkinan teman-teman sulit untuk melihat, tapi tanpa kamera ini secara kasat mata bisa kita lihat memang apinya itu terlalu kecil sehingga susah ditangkap oleh kamera. Jadi apinya terlalu kecil dan kadang timbul, kadang hilang. Nah, oke, kita bakalan mencoba untuk mengecek manakah dari sistem pengapian ini komponen yang bermasalah. Oke, kita mulai dari spool. Kita cek keluaran dari spool. Oke, jadi ini soket dari spool. Jadi yang satu ini yang keluar berwarna putih ini adalah soket pulsar. Ada dua kabel, satu massa, satu lagi keluaran dari pulsar atau sumber arusnya. Kemudian yang ini terdapat tiga kabel. Ada kabel warna hitam, kemudian kuning campur merah, merahnya tipis saja, kemudian yang satu warna putih. Yang hitam ini adalah massa mesin atau massa spool. Yang satu ini adalah spool lampu. Kemudian yang satu ini yang warna putih adalah spool pengisian. Dan pada sepeda motor DC terpenting adalah yang warna putih ini. Dan pada motor Mio Soul ini terpenting adalah yang dua ini. Walaupun ini yang warna putih, kabel warna putih bagus, harusnya ada, akan tetapi ternyata yang hitam putus, maka tetap saja motornya tidak bisa nyala. Nah, untuk melakukan pengecekan kita lebih memastikan. Kita buka dulu. Kita pakai, saya sudah buat ini seperti ini. Jadi, ingat posisinya ya. Dalam posisi tersoket seperti ini, kabel warna putih sebelah kiri dan kabel yang warna hitam sebelah kanan. Jangan sampai salah. Oke, sudah keluar. Kita lakukan pengecekan. Oke, teman-teman bisa lihat. Jadi kita engkol. Jadi teman-teman bisa lihat strom yang ada dari sini, keluaran dari kabel putih dan hitam. Kabel putih tepatnya, karena hitam ini sebagai massa, jadi ini tidak ini hanya sebagai massa. Lumayan besar, strom yang keluar lumayan besar, jadi bisa dikata bahwa
spoolnya masih dalam keadaan baik. Nah, perlu juga teman-teman ketahui bahwasanya pengecekan strom dari spool ini, ketika kita hanya mencabut kabel putih ini saja dan kemudian menempelkan ke bodi tanpa menempelkan kabel yang hitam ini, massa ini, maka tidak bakalan bisa muncul strom, karena pada sepeda motor Miosol ini massa mesin atau massa spool itu tidak ditempelkan langsung ke bodi, melainkan dia memiliki kabel tersendiri. Oke, kita lanjut ke pengecekan pulser. Tapi pulser saya rasa aman-aman saja, jadi kita lanjut saja ke pengecekan CDI. Sebelum kita lanjut pengecekan CDI, kita sambung kembali soket spool ini. Oke, selanjutnya kita cek arus yang keluar dari CDI, apakah ada atau tidak. Kita hanya perlu menggesek kabel atau soketnya ke massa ke bodi. Jika sekiranya teman-teman ragu terhadap massa bodi, kita bisa menggunakan atau menjamper massa spool langsung. Caranya, saya sudah membuat sebuah kabel. Yang satu panjangnya kurang lebih seperti ini, dan yang satu lagi dibuat agak pendek saja. Yang panjang ini kita masukkan ke sini, kemudian masukkan ke soket. Kabel keluaran dari CDI tadi yang menuju ke koil kita gesekkan nanti seperti ini sambil diselah atau diserata. Dia ada rum atau arus, kan, tetapi bisa dibilang begitu lemah. Arus yang keluar dari CDI lemah, ada kan, tetapi lemah. Jadi intinya yang keluar juga di coil bakalan lemah. Kita cabut balik soketnya. Kita lanjut coba tes ke kabel yang dari CDA tadi yang menuju ke coil. Kita sambungkan kembali ke soket. Kita tes arus yang keluar dari jadi tetap saja lemah ya, arus yang keluar dari coil tetap saja lemah. Oke, setelah kita mencoba mengecek komponen pengepian mulai dari spool, kemudian CDI, lanjut ke coil. Analisa saya atau keraguan saya itu ada di CDI. Nah, kita akan mencoba mencari CDI yang serupa. Kita juga bisa menggunakan CDI Vega ZR atau Jupiter Set. Bagaimana caranya? Ikuti terus video ini. Oke, jadi kita bakalan mencoba menggunakan CDI Vega ZR karena yang ada di sini hanya CDI Vega ZR atau motor Vega ZR yang bisa kita gunakan CDI-nya untuk sebagai pengetesan. Begini penampakan CDI-nya Vega ZR, dan Mio seperti ini.
soket sama, kan tetapi ini tidak boleh asal masuk saja, bakalan merusak CDI. Jadi caranya kita menukar kabel-kabel ini sesuai dengan posisi kabel pada soket Vega ZR. Oke, bagaimana caranya? Ikuti terus video ini. Kita cabut dulu kabelnya, cabut satu persatu, karena semua kabel yang ada di sini itu posisinya berbeda dengan Vega ZR. Oke, sudah terlepas. Selanjutnya kita atur sesuai dengan posisi soket pada CDI Vega ZR. Kabel coklat atau kabel yang dari kunci kontak, atau bisa dikata kabel 12 volt, masukkan ke sini. Lanjut kabel massa, kabel pusat, kabel yang menuju ke koil, dan kabel massa pusat. Oke, selesai. Jadi seperti ini posisi soket atau kabel yang ada di soket motor Vega ZR atau CDI Vega ZR. Kemudian kita pasang CDI Vega ZR. Lanjut kita tes. Oke, jadi teman-teman bisa lihat tes arus yang keluar dari CDI yang menuju ke koil. Jadi nah, teman-teman bisa lihat, nah itu arus yang keluar dari CDI begitu besar daripada yang tadi. Jadi bisa dikata penyebab pengapian lemah pada sepeda motor ini adalah CDI-nya yang sudah mulai melemah atau hampir mati. Dan kadang juga pada kasus yang sama di sepeda motor yang berbeda bisa juga disebabkan oleh koil ataupun dari spool, sehingga perlunya pengecekan komponen satu persatu terhadap sepeda motor yang mempunyai masalah pengapian lemah atau pengapian hilang. Nah, jika sudah seperti ini, dalam artian kita melakukan pengecekan komponen pengapian pun juga pengetesan, kita mengambil komponen sepeda motor yang lain yang sekiranya sama, sekiranya bisa digunakan untuk pengecekan, maka itu lebih memudahkan dalam proses penggantian. Karena jangan sampai kita mengganti komponen yang salah, komponen yang tidak rusak kita ganti. Makanya dengan adanya seperti ini kita lakukan pengetesan komponen, bisa lebih yakin kemudian kita dalam mengganti komponen tersebut. Oke, terima kasih. Oke, semoga video ini membantu. Mungkin teman-teman ada yang punya permasalahan yang sama, sehingga video ini bisa dijadikan referensi untuk memudahkan pengerjaan teman-teman sekalian. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.